Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 Chapter 41. Chapter 41, Pluto berkedip lagi. Lapisan topeng cahaya keluar dari tubuh Zhou Weiqing, manik-manik tubuh dipadatkan, dan manik-manik pikirannya digosok. Setelah menjadi dewa, manik-manik pikirannya telah menyelesaikan evolusi yang terlahir kembali, yang merupakan perlindungan atribut murni. Beberapa atribut tumpang tindih, berubah menjadi perisai yang kokoh. Namun, serangan pedang Pluto sungguh mengerikan. Jika hanya berbicara tentang kekuatan serangan, pedang Pluto si dewa kematian mungkin adalah eksistensi terkuat di 6 dewa. Perisai hancur satu demi satu, dan pedang Pluto sudah dekat. Pada saat ini, tiba-tiba, lingkaran cahaya dingin muncul dan langsung menyelimuti tubuh kematian. Dwi hanya merasa dingin di sekujur tubuh, meskipun ujung tajam pada pedang Hades terlepas di saat berikutnya, itu juga memberi Zhou Weiqing lebih banyak waktu. Tanah di bawah kakinya meledak, menciptakan gelombang udara yang kuat, dan mengejutkan Duan kembali. Pada saat yang sama, Zhou Weiqing melepaskan busurnya secepat kilat. Jeritan keras segera berubah menjadi raungan di udara, menghalangi naga laut Kaisar Abadi yang sekali lagi turun dari langit. Zhou Weiqing mengikuti kesempatan ini dan dengan cepat mundur. Dan di depannya, sosok ramping dan menarik muncul. Es dan salju yang tak terhitung jumlahnya naik, menghalangi pandangan kedua dewa. Cahaya pedang dingin muncul, menebas bahu dewa kematian. Dwi tidak mengelak sama sekali, dan lingkaran cahaya di tubuhnya beredar, bertahan tanpa henti. Cahaya pedang menimpanya, hanya membuat gerakannya sedikit lamban, dan di saat berikutnya, dia sudah berubah menjadi petir lagi dan meledak ke depan. Pluto berkedip lagi, gaya kedua dari 9 jus Mingzi. Sebuah kekuatan hisap tiba-tiba datang dari belakang, dan sebelum pedang Hades tiba, itu memaksa sosok yang bergerak dan terbang menjauh. Dalam sekejap, dia membuka 1 kilometer jauhnya dari Dewa Kematian dan Kaisar Abadi. Pembantu Zhou Weiqing yang tiba-tiba muncul adalah salah satu dari 6 roh Wu Yuhao, Dewa Emosi, Kaisar Salju dan Gadis Salju. Pada awalnya, Wu Yuhao menciptakan sistem jiwanya sendiri di dunia benua Douluo dan mendirikan menara transmisi roh. Tujuannya adalah untuk memungkinkan lebih banyak makhluk roh untuk bertahan hidup, dan untuk menyelesaikan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan antara manusia dan makhluk roh sebanyak mungkin. Meskipun menara roh generasi selanjutnya telah terdistorsi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan permulaannya dalam hal pencapaian jiwa. Kaisar Salju adalah salah satu jiwa Wu Yuhao yang paling kuat. Setelah Wu Yuhao menjadi dewa, dia selalu bersamanya, mengikuti kemajuannya untuk meningkat. Tidak hanya memiliki hidup yang kekal, itu benar-benar telah mencapai tingkatan dewa. Di antara 6 jiwa Wu Yuhao, jiwa kelahiran, yang paling penting, adalah ulat sutra es mimpi surgawi tanpa keefektifan pertempuran langsung, sedangkan yang paling kuat adalah Kaisar Es Bingbi Kaisar Kalajengking dan Kaisar Salju. Gadis Salju. Sebelum Wu Yuhao pergi, dia tahu bahwa Zhou Weiqing akan sangat sulit dengan satu musuh dan 2 pertemuan. Jadi ketika dia melepaskan klonnya, dia pertama kali mengirim Suenu, jiwa terkuat. Meskipun Suedi kuat, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan Raja Dewa. Satu-satunya tujuan mengirimnya ke sini adalah untuk mengulur waktu untuk Zhou Weiqing. Kaisar Abadi dan Dewa Kematian secara alami tidak akan melepaskan kesempatan 2 lawan 1, Bodah berjalan maju dan dengan cepat mendekat, naga laut Kaisar Abadi mengosongkan lagi. Lingkaran emas di tangannya bersinar terang, dan kekuatan super magis yang kuat menemaninya aura bertarung melawan langit dan tidak pernah menyerah langsung meningkat. Keduanya mengejar Zhou Weiqing hampir pada saat bersamaan. Setelah Suedi sebelumnya mencegat kedua Raja Dewa tersebut, aura di tubuhnya jelas melemah. Bagaimanapun, dia masih hanya jiwa, dan dalam hal kultivasinya, dia hanya sedikit lebih kuat dari Dewa tingkat ketiga, dan dia tidak bisa mencapai tingkat Dewa tingkat 2. Di hadapan aura 2 raja besar, dan di bawah tekanan musik piano gunung yang tinggi dan air yang mengalir, sangat sulit untuk melakukan ini. Tetapi pada saat ini, Zhou Weiqing tiba-tiba tersenyum, dan ada senyum rendah hati di sudut mulutnya, yang ditutupi oleh helm dan tidak dapat dilihat oleh 2 orang yang berlawanan. Tapi di dalam hatinya itu sangat praktis. Tanpa menggantinya dengan palu, dia masih memiliki busur di tangannya. Busur panah terangkat, dan anak panah padat seperti hujan, bergoyang dari busur besar seketika. Di tengah dentang dan tabrakan yang kuat, setiap anak panah tenggelam dengan kuat.
Bahkan Kaisar Abadi dan Dewa Kematian harus melambat dalam penembakan yang begitu padat. Pada saat ini, cahaya putih pucat menyala. Tanpa peringatan apapun, tiba-tiba muncul di medan perang. Dengan kekuatan Kaisar Abadi, dia bahkan tidak bisa menghindar, dan dia terkena itu. Seluruh tubuh Hailong menegang, hanya untuk merasakan aura kematian yang kuat langsung melelehkan kekuatan ilahi, dan hanya dengan satu klik, dia ditekan dari udara. Ini jelas memiliki kekuatan dewa tingkat pertama untuk memtitah serangan penuh. Apa itu? Hailong melihat ke atas dengan heran, hanya untuk menemukan bahwa di puncak bukit tidak jauh dari sana, ada sebuah puncak menara. Seberkas cahaya tadi ditembakkan dari puncak menara, dan itu menyinari dirinya. Pada saat ini, bagian atas puncak menara terus mengisi daya, dan balok kedua akan segera terbentuk. Dan dipengaruhi oleh cahaya kematian, dia tidak dapat menyerang Zhou Weiqing dengan Dewa Kematian Ahdu. Dam telah tiba di dekat Zhou Weiqing. Metode Zhou Weiqing sangat sederhana. Busur ditarik kembali dan Warhammer tiba-tiba membanting keluar. Tidak ada skill sama sekali. Itu adalah kekuatan murni. Palu menghantam tanah. Raungan besar disertai dengan gelombang udara yang menakutkan. Membuang Dewa Kematian Ahdu, tidak membiarkan dia mendekatinya. Dia tidak pernah bermaksud untuk bersaing dengan Grim Reaper. Plus pembekuan Suenu dari samping, tanpa kerjasama Kaisar Peri, Bisu juga tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Pada saat ini, cahaya kedua kematian ditembakkan lagi, dan targetnya masih naga laut Kaisar Abadi. Kali ini, Hailong melihat dengan jelas, dan tanpa sadar ingin mengelak, tetapi dia menemukan bahwa cahaya kematian sepertinya memiliki mata yang panjang, tidak peduli bagaimana dia menghindar, itu akan mengunci dirinya. Selain itu, kecepatan cahaya kematian begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk menghindarinya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengangkat lingkaran emas untuk melawan. Dengan dengungan, seluruh tubuh menjadi putih untuk beberapa saat, dan Hailong didorong ke bawah lagi. Cahaya kematian tidak dapat benar-benar menyakitinya, tetapi Hailong menemukan bahwa benda ini tampaknya merupakan bentuk energi khusus, yang sebenarnya menghabiskan cukup banyak kekuatan dewa sendiri dan tidak dapat menahannya terus-menerus. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mundur dengan cepat, menjauh. Benar saja, cahaya serangan maut memiliki jangkauan, setelah dia mundur lebih dari 1000 meter, cahaya kematian masih mengembun, tapi tidak bersinar lagi. Soul Land 3.5 Chapter 42. Chapter 42, Menara Cahaya Kematian. Master Jiwa terkenal karena membuat berbagai panduan jiwa. Setelah menjadi dewa dan tidak melakukan apa-apa pada hari kerja, Huo Yuhao mulai mempelajari cara menggabungkan perangkat bimbingan jiwa dengan kekuatan alam dewa untuk membentuk perangkat bimbingan jiwa yang lebih kuat yang dapat menargetkan para dewa. Jadi ada produk ini di depan saya. Cahaya kematian ini diilhami oleh jenis pemandu jiwa super yang pernah ia hadapi di benua Douluo. Pada saat itu, pemandu jiwa super semacam ini menyebabkan masalah besar bagi mereka, bahkan di level bertajuk Douluo. Yang kuat tidak bisa menahan. Hanya saja Soul Gate semacam ini sangat sulit dibuat, dan bahan yang dibutuhkan juga sangat menuntut. Setelah sampai di alam dewa, masalah materi sudah tidak lagi menjadi masalah. Di alam dewa bisa dikatakan ada segala sesuatu yang Anda inginkan dan memiliki kekuatan ilahi. Oleh karena itu, Huo Yuhao terus bereksperimen untuk melihat bagaimana dia bisa meniru sinar kematian asli dan mengubahnya menjadi eksistensi yang juga bisa mengejutkan para dewa. Ide aslinya adalah setelah mempelajari hal semacam ini, itu akan dipasang di sekitar komite alam dewa, sehingga membuat komite alam dewa lebih menindas. Namun penelitiannya kemudian menemui hambatan, dan tidak ada produk jadi yang dihasilkan. Itu tidak terbentuk sampai Dewa Kehancuran melancarkan pemberontakan. Dia tidak punya waktu untuk melanjutkan penelitian aslinya sampai dia terhanyut oleh pergolakan ruang dan waktu dan para dewa kembali ke keteraturan. Tanpa diduga, dalam waktu singkat akan ada hasil penelitian. Menyelesaikan keberadaan pemandu jiwa tingkat dewa dari puncak menara semacam ini. Huo Yuhao menamakannya Menara Cahaya Kematian untuk memperingati perangkat bimbingan jiwa yang kuat yang dia hadapi di benua Douluo. Menara Cahaya Kematian semacam ini dapat menyerap roh dan kekuatan dewa di udara untuk mengubahnya menjadi serangannya sendiri. Dan itu bisa mengisi energi. Setelah pengisian selesai, kekuatan serangan menara lampu kematian sebanding dengan dewa tingkat pertama. Tapi itu juga relatif rapuh, dan tidak bisa menyerang terus-menerus. Oleh karena itu, Huo Yuhao sendiri merasa sedikit hambar saat pertama kali mempelajarinya. Meski serangannya kuat, namun jika menghadapi keberadaan titah dewa tingkat pertama,
atau bahkan titah dewa tingkat kedua, selama lawan bisa menahan serangan, sudah cukup untuk menutup dan menghancurkannya. Produksi menara lampu kematian ini masih cukup sulit. Oleh karena itu, penelitian Huo Yuhao berhenti sejenak di tengah, sampai kemudian, Tang Wutong memberitahu Tang San tentang situasi ini. Tang San tanpa sadar berkata pada saat itu, tidak apa-apa bagi seseorang untuk menjaga menara. Itu setara dengan satu orang lagi. Tang Wutong menyampaikan kata-kata ayahnya kepada Huo Yuhao, dan Huo Yuhao tiba-tiba menjadi jelas, ya. Menara cahaya kematian sangat kuat dalam menyerang, jelas tidak bagus untuk menyerang dalam pertempuran, tetapi jika hanya digunakan untuk pertahanan, temukan dewa pertahanan untuk menjaganya di sebelahnya, maka ia dapat memainkan peran bertahan. Efeknya sangat besar. Setelah memikirkan hal-hal ini, Huo Yuhao tiba-tiba menjadi tertarik untuk meneliti lagi dan memberikan lebih banyak energi untuk mempelajari menara cahaya mate ini. Cobalah membuatnya sendiri saat tidak ada pekerjaan. Kemudian dia bekerja keras untuk mengembangkan menara lampu mate yang lebih kuat. Yang dia kumpulkan di base camp hari ini bukan lagi menara kematian, tetapi versi yang ditingkatkan dari menara kematian. Sayang sekali dia hanya menghasilkan satu, dinamai oleh Huo Yuhao sebagai menara spiritual, untuk memperingati organisasi menara spiritual di benua Douluo. Kekuatan menara Vivid lebih kuat daripada menara cahaya kematian, dan dia telah membuat 9 menara cahaya kematian. Salah satu alasan terpenting mengapa Tang San mengusulkan untuk membuka 3 rute dan menyerang base camp satu sama lain adalah karena keberadaan menara kematian. Menara cahaya kematian digunakan untuk pertahanan, dan tidak diragukan lagi adalah yang terbaik untuk bekerja sama dengan para dewa. Huo Yuhao berjalan menyusuri jalan bersama Hercules Zhou Weiqing sebelumnya. Salah satu tujuan terpenting adalah menyelesaikan pemasangan 3 menara lampu mate di jalan bawah. 3 menara lampu mate saling mengawasi, dan hanya perlu Zhou Weiqing untuk bertahan di bawah menara lampu mate terluar. Bahkan jika lawannya adalah 2 Raja Dewa, tidak mudah untuk menerobos masuk. Pada saat ini, yang sedang diselesaikan Huo Yuhao adalah instalasi di menara cahaya mate di jalan tengah. Hal yang paling diperlukan di sini di peninggalan dewa kuno adalah kekuatan dewa melalui penyerapan dan ekstraksi kekuatan dewa oleh menara cahaya kematian. Kekuatan serangannya cukup bagus. Ini juga alasan mengapa Huo Yuhao tidak ikut campur dengan aliran pegunungan tinggi. Dia tidak punya waktu untuk ikut campur sama sekali sekarang. Lebih penting lagi, menyelesaikan pengaturan di depannya adalah kebenaran. Naga Laut Kaisar Abadi dan Dewa Kematian Adai mundur pada saat yang sama, menyembunyikan diri dalam posisi persegi mereka. Vegetasi dan lembah yang lebat menjadi perlindungan terbaik mereka. Dipengaruhi oleh aliran gunung yang tinggi, Huo Yuhao tidak dapat sepenuhnya mengunci situasi mereka sekarang. Tapi semua menara lampu kematian berada di bawah kendali Huo Yuhao. Begitu mereka muncul dalam jangkauan serangan menara kematian, maka, tanpa ragu, mereka akan segera diserang. Apa sih itu barusan? Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Tampaknya keberadaan di base camp mereka serupa. Dari segi volume, kekuatan serangan seharusnya lebih kuat. Hailong berkata kepada Raja Dewa lainnya dengan terkejut. Malaikat maut mengangguk dan berkata, "Iya." Long Gongwei menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya inilah alasan mengapa mereka memilih metode ini untuk pertempuran para dewa. Jangan khawatir, yuk kita bertarung dan lihat, kartu hall lawan menjadi semakin jelas. Dan pada saat ini, di sisi kiri alam Dewa Douluo, Tang San dan Rong Nianbing akhirnya bergabung, dan keduanya bertepuk tangan untuk menyelesaikan pergantian pemain. Rong Nianbing kembali ke base camp, sementara Tang San langsung ke tengah kiri dan bergerak maju dengan cepat. Lawan belum berubah, jadi di sisi kiri, dia masih harus menghadapi Dewa Gila Lei Xiang dan Tian Di Tianhen. Gunung tinggi dan air yang mengalir juga memengaruhi Tang San, tetapi sebagai Raja Dewa tertinggi alam Dewa Douluo, budidayanya juga yang paling kuat, bahkan dalam situasi ini, itu masih tidak dapat memengaruhi tindakannya. Kesadaran ilahinya menyebar, dan kecepatannya tidak cepat, tetapi dia mencari musuh yang mungkin muncul kapan saja. Namun, penjelajahan spiritual Huo Yuhao ditekan oleh pegunungan tinggi dan air yang mengalir, jadi ia menempatkan penjelajahan lebih dalam cakupannya sendiri. Karena mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa musuh tidak melintasi menara lampu kematian, jangan mengambil jalan, dan memotong dari posisi lain. Tang San sudah menilai ini dengan sangat jelas, jika pihak lain melakukan ini, maka dia akan jatuh ke set lengkapnya. Posisi dari 9 menara lampu kematian dihitung secara akurat.
Melalui eksplorasi spiritual Huo Yuhao dan berbagi posisi terbaik yang ditemukan, 9 menara lampu kematian tentu saja tidak dapat dengan mulus menutupi seluruh medan perang di sisi alam Dewa Douluo. Namun, selama lawan berani memasuki jangkauan alam Dewa Douluo, maka Dewa Douluo hanya perlu sedikit menekan, dan lawan pasti akan muncul dalam jangkauan serangan menara lampu kematian saat lawan berkedip dan bergerak. Dewa Luo akan mengepung mereka dengan sangat cepat. Dan jika 6 Raja Agung ingin memperkuat mereka, mereka pasti akan melewati menara kematian, atau hanya bisa datang dari lokasi tertentu. Dalam hal ini, itu akan memberi Douluo God Realm banyak kesempatan untuk menargetkannya. Oleh karena itu, hal terpenting untuk alam Dewa Douluo sekarang adalah menyelesaikan tata letak ke-9 menara lampu kematian. Dalam pandangan Tang San, setelah menyelesaikan pengaturan ini, mereka setidaknya tidak akan terkalahkan. Jika mereka hanya bertahan, masalahnya tidak akan menjadi besar. Tata letak menara cahaya kematian keempat Huo Yuhao telah selesai, dan Tang San secara pribadi keluar, menunggunya untuk datang dan menyelesaikan tata letak bersama di sebelah kiri. Solen 3.5 Chapter 43. Chapter 43, saya tidak akan menyesal. Dan pada saat ini, di sisi kanan, setelah menahan serangan sengit lawan, Zhou Weiqing dengan berani melancarkan serangan balik karena dukungan para dewa kebaikan dan kejahatan. Ketiga dewa itu dikirim pada saat yang sama, dan tujuannya diarahkan ke inti dari kanan. Hanya ada 5 orang yang berpartisipasi dalam perang, dan konsentrasi kekuatan 3 orang jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat dalam peninggalan dewa kuno ini. Oleh karena itu, ketika Ye Yinzu merasa bahwa ketiga orang lainnya telah bergabung, dia segera memperingatkan. Tetapi saat ini, 6 Raja Dewa Agung, Dewa Gila dan Kaisar Surgawi di sisi kanan pasti tidak punya waktu untuk mendukung, dan Ye Yinzu juga akan merasa sulit untuk mendukung, karena begitu dia pindah, tidak akan ada seorang pun di tengah. Lawannya tidak bodah. Oleh karena itu, saat ini, pengingat Ye Yinzu kepada rekan satu timnya adalah untuk mematahkan sayap kanan. Jika lawan menekan kirinya sendiri, ia sendiri menekan kanan lawan. Dewa Gila dan Kaisar Surgawi, sambil memastikan bahwa 3 Raja Dewa lainnya menekan jalan yang benar, dengan berani menyerang. Langsung ke penindasan Tang San. Terlihat dari luar angkasa bahwa entah kedua belah pihak bergeser posisi atau kontak jangka pendek, mereka seperti awan dan air yang mengalir, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat mengatur mereka di kedua sisi. Setiap Raja Dewa seperti bidak catur, selalu muncul di tempat di mana aku seharusnya paling sering muncul. Tang San berhenti, dia tidak terus bergerak maju, tetapi tiba-tiba jatuh ke tanah dengan satu lutut, dan kemudian menekan telapak tangannya ke tanah. Matanya benar-benar berubah menjadi emas kebiruan saat ini. Sebuah pemandangan aneh muncul. Dalam proses kemajuannya yang terus-menerus, vegetasi yang sering menyerangnya karena pengaruh aliran gunung dan air, ketika dia meletakkan telapak tangannya di tanah, tiba-tiba berhenti menyerangnya, dan, dengan jahat transformasi, tiba-tiba terasa sedikit ramah. Tang San mengangkat telapak tangannya dan membuka telapak tangannya ke atas, dan rumput biru kecil tumbuh. Dia meletakkan rumput kecil di tanah. Rerumputan itu segera jatuh ke tanah dan berakar, lalu tumbuh dengan cepat. Dipengaruhi oleh rumput kecil ini, tanaman di sekitarnya mulai ditutupi dengan warna biru keemasan. Senyuman tipis muncul di wajahnya, dan Tang San bergumam pada dirinya sendiri, kami pasti akan kembali, tidak hanya untuk menemukan putra saya, tetapi juga orang tua saya. Ibu dan ayah, Anda telah bekerja sangat keras untuk merawat cucu Anda. Memikirkan hal ini, ketika Tang San berdiri lagi, seluruh tubuhnya tiba-tiba terulang kembali, dan kemauan yang sangat kuat meledak darinya. Karena ada di sini, lalu keluarlah. Mata Tang San membeku ke satu arah. Sosok tinggi dan kekar juga keluar dari sana. Menutupi seluruh tubuhnya dengan baju besi emas gelap, Dewa Gila Lei Xiang berjalan menuju Tang San selangkah demi selangkah. Saya tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan sosok saya. Sagot, biarkan saya melihat seberapa besar kekuatan Anda telah mencapai. Dengan satu musuh 6, kamu akan menyesalinya. Tang San tersenyum acuh tak acuh, dan menjawab dengan suara yang dalam, tidak, saya tidak akan. 4 kata sederhana itu sepenuhnya mengungkapkan tekadnya. Dalam suara mendengung, sebuah anak panah datang padanya dalam sekejap, dan itu adalah panah Dewa Iblis. Mata Tang San tetap tidak berubah, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, dan dia meraih panah Dewa Iblis dengan tangan kosong. Dewa Gila Lei Xiang juga diaktifkan pada saat ini, di bawah pengaruh baju besi Dewa Gila, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat,
punggungnya 12 sayap tiba-tiba terbuka, sayap hitam mengepak, dan tubuhnya seperti gelap. Seperti meteor emas, itu menabrak Tang San. Tian Hen tidak jauh, melihat Tang San meraih panah Dewa Iblis dengan tangannya, dia tidak bisa menahan tercengang. Itu adalah serangan tingkat artefak sudut super, dan ditambah dengan basis kultivasinya sendiri, bahkan Lombo mungkin tidak berani mengambilnya dengan tangan kosong. Namun, yang mengejutkannya di saat berikutnya adalah Tang San benar-benar menangkapnya. Panah Dewa Iblis yang begitu cepat tertangkap di tangannya dalam sekejap. Seluruh telapak tangannya tampak transparan pada saat itu. Tidak hanya dia menangkap Demon Arrow, tapi Tian Hen merasa bahwa hubungan antara dirinya dan Demon Arrow terputus dalam sekejap, dan kemudian dia melihat bahwa Tang San menggunakan Demon Arrow sebagai senjata dengan backhand-nya, dan menusuk ke orang yang menuduhnya. Dewa Gila Lei Xiang. Pada saat yang sama, Tang San terpeleset dan menghindari benturan frontal ketika dia jelas dikurung oleh Dewa Gila. Tak hanya itu, tangan kirinya tampak bergerak dalam ritme yang teratur, memimpin Lei Xiang. Tubuhnya stagnan selama setengah menit, dan Demon Arrow di tangan kanannya mengambil kesempatan ini untuk menembusnya. Panah setan juga merupakan anak panah, dan panah adalah senjata tersembunyi. Siapa Tang San? Dia adalah leluhur dari Sekte Tang, pria yang membawa senjata tersembunyi dari Sekte Tang di dunianya sendiri di dunia benua Douluo. Setiap orang takut dengan senjata tersembunyi, tapi dia tidak. Ketika dia tiba di alam dewa, dia masih sepenuhnya mengubah semua yang bisa dilakukan senjata tersembunyi itu menjadi pertempurannya sendiri. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan Tang San menunjukkan cahaya dingin di wajahnya. Semakin dia bertempur, terutama dalam pertempuran yang menegangkan, semakin dia bisa tetap tenang. Menghadapi gangguan Tang San, Lei Xiang, yang tampaknya telah menyerang lelaki tua itu, tidak mencoba menghindar, membiarkannya memasukkan panah Dewa Iblis ke dalam tubuhnya. Armor Dewa Gila berputar secara alami, dan saat itu dimasukkan, armor di lokasi itu tiba-tiba menjadi tebal. Pada saat yang sama, tubuh Lei Xiang jatuh, dan gaya gravitasi di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Tubuh berbalik setengah, dan mengepal ke arah Tang San. Pukulan ini adalah ledakan sisik penuh dari kekuatan Dewa Gila. 12 sayap di belakang Lei Xiang berubah dengan aneh. Setiap sayap dipertahankan pada sudut yang berbeda. Dengan penggunaan penuh perubahan aliran udara, dia bisa berada dalam postur terbaik. Meninju. Tang San menekan kedua tangannya, menekan tinjunya dari atas ke bawah. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi stagnan. Serangkaian retakan spasial tiba-tiba muncul, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang hitam, dan gerakan mereka lambat untuk sesaat. Tian Hen menembak lagi, arai dimensi. Telapak tangan Tang San tiba-tiba ditekan beberapa menit, meskipun dia masih menekan tinjunya Lei Xiang, kekuatannya jelas tidak cukup. Melihat itu, tinju Dewa Gila mencapai dadanya. Tang San menghisap dadanya dan mengencangkan perutnya pada saat yang sama. Di tangan kirinya, sebuah palu hitam muncul dengan tenang, hanya menghalangi tinju Dewa Gila itu. Boom, kekuatan Dewa Gila itu sangat kejam. Dengan pemboman tinju ini, Clear Sky Hammer menghantam dada Tang San ke arah yang berlawanan. Tang San terhuyung, dan dia akan dipotong oleh tebasan dimensi di belakangnya. Pada saat ini, senjata di tangan Kaisar Surga telah digantikan oleh pedang Dewa Iblis, dan dia memotong dengan satu pedang, pemotongan dimensi besar. Ruang itu terkoyak, dan kegelapan yang menakutkan dan kekuatan pemotongan yang kuat meledak seketika, menutupi Tang San. Dengan satu musuh dan dua orang, menghadapi dua Raja Dewa besar, terutama Raja Dewa dengan alat super ilahi, bahkan Tang San sendiri tampak sedikit meregang. Sepertinya dia sudah tidak bisa dihindari, sama seperti Ice Fire Magic Kitchen Melting Nianbing sebelumnya. Tapi kali ini, Dewa Gila Lei Xiang tidak meninggalkan tangannya setengah jalan. Dengan bertambahnya baju besi Dewa Gila, kekuatan serangannya tidak hanya meningkat satu tingkat. Pada saat ini, hal pertama yang dilakukan Tang San bukanlah melawan arai dimensi di belakangnya dan tebasan dimensi besar yang segera mendatanginya, tetapi mengangkat kepalanya dan menatap Lei Xiang. Soul Land 3.5 Chapter 44. Dua sinar cahaya ungu keemasan keluar dari matanya, dan Lei Xiang hanya merasa bahwa kesadaran yang sangat kuat mengalir ke lautan kesadarannya secara instan, menyebabkan dia memiringkan kepalanya ke belakang dan otaknya menjadi kosong sementara. Combo kontinu asli tidak dapat langsung tersambung. Pada saat yang sama, pinggang Lei Xiang menegang, dan tubuh pendukung Tang San yang telah dibombardir tiba-tiba berbalik ke depan, bergegas ke depan Lei Xiang seolah-olah Ruyan melemparkan tangannya ke dalam pelukannya.
Lei Xiang tingginya lebih dari 2 meter, dan Tang San juga 1,9 meter, tetapi di depannya dia tampak agak kurus. Penyamaran tiba-tiba ini pertama kali menghindari larik dimensi di belakangnya. Reaksi Tianhen juga sangat cepat, melihat perubahan arah Tang San, tebasan dimensi besar juga berubah arah, dan terus memotong ke arahnya. Tang San adalah yang pertama memukul Lei Xiang, bahunya mengenai dada Lei Xiang, dan pada saat yang sama, di belakangnya, cahaya merah gelap tiba-tiba meletus. Tidak hanya itu, nafas lautan darah dan gunung roti langsung melesat dari tubuhnya. Di luar, cahaya di sekitarnya tampak redup saat ini. Di bawah pengaruh mental yang kuat ini, Lei Xiang dipukul di dada lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur satu demi satu. Murid sihir ungu masih memiliki pengaruh besar padanya, dan tanpa persiapan apapun, rohnya cukup terkejut. Tebasan dimensi besar hancur hampir seketika, ruang tertutup, dan pedang panjang berwarna merah darah yang muncul di belakang Tang San tiba di depan Tianhen hampir seketika. Tianhen tercengang, dia jelas merasakan betapa menakutkan nafas pedang raksasa berwarna darah ini. Tidak diragukan lagi, ini pasti puncak keberadaan artefak super. Tapi bukankah senjata super ajaibnya adalah seagot trident? Bagaimana bisa tiba-tiba diganti dengan pedang? Tentu saja dia tidak dapat mengetahui bahwa Tang San tidak hanya memiliki dewa seagot, tetapi juga dewa Ashura. Tanpa diduga, pedang darah Ashura telah tiba di depannya. Ya, Tang San tidak menahan tangan atau godaannya. Semuanya sekarang adalah menciptakan kesempatan untuk memberinya kesempatan untuk pergi keluar untuk menggunakan pedang darah Ashura. Pada awalnya, dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari Raja Naga Emas, dia diberi kepala di depan pedang darah Ashura, dan bahkan Dewa Naga yang asli dipotong menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak oleh pedang Ashura. Pada saat ini, melihat pedang darah Ashura turun, Tianhen hanya merasa sulit untuk bernafas, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lengket. Yang lebih menakutkan adalah baju besi iblisnya benar-benar ditekan, dan dia tidak bisa menampilkan kekuatan aslinya. Ini adalah penindasan berbagai tingkat artefak. Detik berikutnya, dia melihat Tang San, sebatang pohon anggur terhubung ke gagang pedang Ashura, seperti pohon anggur lain muncul di pinggang Dewa Gila Lei Xiang. Panah Dewa Iblis yang dimasukkan ke dalam dirinya tidak hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk menabur benih padanya, dan itu bekerja pada saat-saat kritis. Menarik dengan tangan kanan, Clear Sky Hammer di tangan kiri terbang tanpa ragu-ragu, dan mengenai Lei Xiang. Tujuannya sangat sederhana, tunda waktu, berikan diri Anda cukup waktu untuk menargetkan Tianhen. Melalui pengamatan, Tang San telah melihat bahwa di antara 6 dewa di sisi berlawanan, dalam hal kekuatan, yang lebih lemah adalah Kaisar. Lebih baik mematahkan salah satu jarinya daripada melukai 10 jarinya, jadi Tang San sudah memikirkannya sejak awal. Begitu dia memiliki kesempatan, dia lebih suka mengambil risiko mengkonsumsinya dalam jumlah besar, dan kemudian menyelesaikannya terlebih dahulu. Jika Tianhen tahu dia memiliki ide ini, dia akan lebih berhati-hati, tetapi sekarang, rencana Tang San sepertinya berhasil. Raja Dewa memberiku pedang cahaya. Pada saat ini, cahaya suci tiba-tiba jatuh dari langit, dan emas cemerlang bercampur dengan putih susu lembut berubah menjadi seberkas cahaya besar untuk menerangi sisa-sisa dewa kuno. Tianhen hanya merasa bagian depannya kosong, dan semua tekanan menghilang seketika. Pedang darah Ashura bertabrakan dengan pedang cahaya yang cemerlang, dan dua instrumen super divine yang hebat meledak menjadi fluktuasi divine power yang tak tertandingi dalam benturan keras. Basis kultivasi Tian di Tianhen langsung didorong keluar ratusan meter jauhnya. Tang San sedikit mengernyit, tepat pada waktunya untuk melihat Dewa Raja Longgongwei yang tersenyum. Pergantian, Longgongwei tersenyum padanya. Tianhen berbalik tanpa ragu-ragu dan pergi. Beberapa saat yang lalu, bahkan Tang San tidak menyadari bahwa gunung tinggi Qin di Yeyinzu dan belahan jiwa migrasi air yang mengalir sekali lagi menyelesaikan peralihan dari Simian Ambus, dan kedua lagu itu bergema satu sama lain. Pada saat perubahan, pembagian deteksi roh dari Huo Yuhao tiba-tiba tertinggal. Pada saat inilah busur panjang mungkin tiba-tiba, tepat pada waktunya bagi Tianhen untuk memblokir pukulan lama Tang San. Gengsi busur panjang mundur, pedang cahaya suci yang tergesa-gesa akhirnya ditekan oleh pedang darah Ashura. Langkah kakinya terhuyung sedikit, tapi senyumannya tetap tidak berubah. Tang San sama sekali tidak ragu-ragu, menginjak bayang-bayang hantu, langsung mundur. Sebelum Dewa Gila Lei Xiang melakukan serangan balik, dia menghilang di hutan. Detik berikutnya, Lei Xiang sudah muncul di tempat Tang San sebelumnya,
dengan sedikit keterkejutan di matanya, pria yang luar biasa. Sangat sulit untuk dihadapi. Pada saat yang sama, dia melihat Long Gongwei dan memberinya acungan jempol. Jika Raja Cahaya belum tiba tepat waktu, Tianhen tidak akan tersingkir dari pertempuran. Saya khawatir itu juga akan terpukul keras, yang akan mempengaruhi kompetisi selanjutnya. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran para dewa ini, dari awal hingga saat ini, kedua belah pihak telah berjuang dengan kecerdasan dan keberanian. Persaingan tidak hanya kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan, jiwa setiap orang dalam keadaan tegang. Senyum Long Gongwei menyempit, jadi, jangan meremehkan lawanmu. Sekarang kartu hall lawan seharusnya sudah hampir diperlihatkan. Puncak menara agak menarik, dan kamu tidak bisa membiarkan mereka mengatur ketiga jalur. Ayo maju, kita perlu membawa ritme. Saat berbicara, Chang Gongwei mengguncang tubuhnya, dikelilingi oleh elemen cahaya redup, mendorong tubuhnya ke depan dengan cepat dan langsung menuju markas realem Dewa Douluo. Melalui pengintaian Ye Yinzu, mereka telah menemukan apa yang dilakukan alam Dewa Douluo. Menara cahaya kematian di sisi kanan alam Dewa Douluo semuanya telah ditata, dan jalan tengah juga telah ditata, hanya sisi kiri yang belum selesai. Dan hanya ada satu Tang San di kiri sekarang. Oleh karena itu, Long Gongwei membuat keputusan yang tegas dan memilih untuk menekan dari kiri. Ada alasan lain, pada saat ini, di sisi lain, Hercules Zhou Weiqing, Dewa Api yang baik, dan Dewa Jahat Jidong telah menembus ke 6 alam dewa besar, menyerang Kaisar Abadi dan Kematian. Ini berarti bahwa ketiga Raja Dewa ini sudah terlambat untuk menyelamatkan jalan lain yang sangat jauh. Long Gongwei memilih untuk terburu-buru ke dalam saat ini, yang merupakan alasan bahwa musuh harus diselamatkan. Siapa yang bisa mendorong penonton akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang. 12 sayap di belakang Lei Xiang mengepak dan mengikuti prestise busur panjang, mengabaikan Tang San yang sama sekali bersembunyi di kegelapan, hanya berbaris langsung ke kedalaman. Di sisi lain, Kaisar Abadi dan Dewa Kematian telah bertarung melawan 3 Raja Besar Alam Dewa Douluo. Boom, nyala api meledak, dan neraka teratai merah hancur, tetapi Kaisar Peri juga dikelilingi oleh api, yang jelas gagal memanfaatkannya.